Halo pagi we. Jadi ini aku udah keluar dari hotel. Ini jam 8 waktu sini tuh kayak baru-baru terang gitu ya. Aku udah keluar dari hotel mau cari sarapan dulu karena aku nggak ngambil paket sarapan dari hotel. Habis itu aku mau cari oleh-oleh sekalian, ya mau nyari nengok-nengok di mall lagi lah, mana tahu ada baju-baju yang keren gitu, yang unik, yang jarang ada di Medan. Oke, ikuti aku jalan nyari sarapan dulu. Oh, ini ada sarapan pinggir jalan gitu, nasi lemak. Tapi kadang nggak berani juga kalau asal makan. Jadi aku cari yang meyakinkan aja lah ya tempatnya. Oke, jalan gue. Jadi setelah 3 hari di sini aku perhatian, rupanya jalan di sini tuh tembus-tembus gitu kalau kita tahu jalannya. Jadi kayak maksud aku tuh dari satu jalan ke jalan di sebelahnya itu kita bisa ngelewatin, kita bisa ke jalan itu ngelewatin gedung, nggak perlu mutar gitu. Paham lah kalian, maksud aku kayak jalan ini bentar nih. Ini semalam aku ngelewati jalan nih, tapi aku dari depan, jadi mutar. Rupanya kalau aku tengok, loh ini jalan yang aku lewati dari malam dekat kali dari hotelku. Maksudnya dia cuma dari belakang, aku belok ke kanan tuh tembus ke jalan ini, nggak harus muter dari depan gitu. Oke, lanjut jalan lagi. Kalau di sini tuh pagi banyak kopi-kopian kayak ini. Kayaknya orang di sini suka ngopi ya. Oke, jadi itu ada jual makanan sampai ngantri. Mungkin enak ya kan, tapi aku mau nyoba makan itu nggak ada tempat itu. Dia mungkin untuk orang-orang kantor, orang-orang kerja sini sarapan di tempat kerjanya. Jadi kita cari lagi mana yang bisa duduk. Oke, jadi aku udah jalan tadi ngarah ke sana tuh sekitar hampir 1 kilo, nggak ada dapat tempat makannya. Ini aku balik ke dekat hotel karena aku kan mau ke stasiun stasiun monorail. Ada tempat sarapan, aku mau nyoba sarapan di sini. Jadi aku coba sarapan nasi lemak. Oke, ini aku udah beli sarapannya tadian. Jadi aku sarapannya tuh di ini kayak supermarketnya gitu. Tapi yang aku heranin dari supermarket ini kenapa nggak ada jual mineral air putih. Jadi aku karena ngerasa Thai tea semalam enak kali, dan di sini pilihannya yang paling top tuh Thai tea, yang lainnya kayak soda-soda gitu. Jadi aku minum Thai tea, sarapan nasi lemak dengan pinjau. Oke, aku lanjut sarapan dulu ya, View-nya sih orang-orang pergi kerja di sini. Pada lewat-lewat. Jadi aku mau review tipis-tipis juga tentang makanan ini kan. Setelah aku rasa kalau untuk nasi itu ya kalau dibilang nggak enak sih nggak juga, tapi dibanding nasi lemak yang di Medan, aku lebih suka yang di Medan dari tekstur nasinya sama dari rasanya. Kalau di sini kayak terlalu lemak kali gitu rasanya. Tapi kalau untuk mie-nya lumayan enak lah aku bilang. Terus sambal-sambalnya ini dia lebih ngarah ke manis sambalnya. Oke, lanjut makan dulu ya. Jadi ini aku udah naik KRL ke Bukit Bintang dulu karena aku mau jumpai kawanku untuk nukar uang. Aku nggak punya kartu yang Visa, punya tapi kartunya rusak. Aku nggak tahu, kalau tahu sih tapi aku lupa kalau kartu rusak. Jadi aku kalau menarik itu atau perlu cash, jumpai kawan aku dulu.
Oke, jadi ini aku udah di Bukit Bintang. Masih dengan view gedung-gedung yang tinggi. Ini dia keluar dari ininya, MRL-nya bisa tembus masuk ke Sungai Wang. Sungai Wang ini dia sejenis mall, bisa dibilang mall, bisa dibilang pasar gitu dia. Dia banyak apa juga, banyak itu namanya store-store gitu. Ini tuh Andy Street ini setahu aku ini dia thrifting. Tapi pastinya di dalamnya lebih banyak store-store lagi lah dibanding yang ada di sini, Bang. Oke. Aku lanjut jalan dulu nyari tempat kerjaan kawan aku yang dekat sini. Cuman nggak tahu aku harus turun dari mana nih. Oke, jadi dalam Plaza Sungai Wang ini juga banyak jual oleh-oleh kan. Tapi kenapa aku nggak beli di sini? Karena katanya ada tempat yang emang khusus jual oleh-oleh dan aku mau beli di situ aja. Oke, ini aku mau menuju tempat itu setelah keliling-keliling di dalam Plaza Sungai Wang tadi. Oke, lanjut perjalanan. Ya, jadi aku makan di KFC. Karena aku makan KFC ayam itu enak. Jadi sebelum pulang aku mau makan ini lagi. Dia ada paketannya, dapat salad terus minumnya kayak jus mangga gitu. Oke, aku makan dulu ya. Jadi ini perbedaan pusat keramaian Bukit Bintang malam sama pagi hari. Ini tempat yang kalau malam tuh ada orang yang nyanyi-nyanyi tuh, dan itu terus ngarah ke pavilion. Ini pada masih tutup, woi. Karena dia ramenya itu malam. Kalau kayak pagi gini tuh cuman dilewatin sama orang-orang yang mau pergi kerja di sini. Jadi sambil jalan ini aku mau cerita kenapa kok tumben perjalanan kali ini di vlog ini cuman aku sendiri. Yang biasanya tuh 2 orang dan jarang ada aku. Kalaupun aku ada, aku cuma lewat-lewat. Oke. Jadi kemarin tuh setelah kami keliling di Surabaya dan Malang, itu aku milih untuk pulang melalui Malaysia gitu. Oh, ini yang roti rame tuh ya, padahal lagi sepi, tapi takutnya belum ada. Roti yang viral tuh, tau kan? Oke, lanjut. Jadi pulang kami dari Malaysia kemarin tuh aku minta untuk ke pulang dari Surabaya kemarin tuh aku minta ke Malaysia dulu gitu. Sedangkan orang tuh yang duanya langsung balik ke Medan. Karena emang kayak dari dulu pengen aku ke Malaysia nih, penasaran aja aku gitu. Karena kan banyak orang-orang yang dari Indonesia ataupun dari Medan juga banyak yang liburan kemari. Oke, jadi itu aja lah ya penjelasanku tentang kok tumben di vlog ini aku sendiri gitu.
Jadi aku udah check-in, aku tadi udah nyetak dari sini, udah nyetak boarding pass, scan paspor juga di sini, sama kita print untuk bagasi, kita tempel sendiri, terus kita masukin bagasi sendiri, serba self service di sini. Jadi rupanya aku tadi bingung nyari aku masuk dari mana kan, karena banyak ini arah-arahan tapi nggak ada yang menunjukkan bendera Indonesia, ada di lambang Indonesia. Pikir tadi dari sana, rupanya dari sini. Ini lagi apa, pengecekan imigrasi. Ternyata betul ya kata orang, imigrasi di Malaysia itu padat kali, makanya kita dianjurkan 3 jam sebelum keberangkatan atau 4 jam itu udah di bandara rupanya ini. Oke, kita masuk imigrasi loh. Oke, jadi aku udah lewat imigrasi. Rupanya di imigrasinya itu dia kalau kita paspor elektronik ada jalur khusus, nggak perlu antri. Rupanya aku tadi dialihkan ke situ, cuman aku nggak bisa ngerekam karena emang dilarang gitu, dilarang untuk merekam. Oke, ini aku mau lanjut apa nih? Oh, pengecekan bawaan. Ini aku udah di bawah, udah menuju ke gate. Aku di gate G2. Kayak itu agak jauh tuh sana tuh. Oke, kita jalan dulu ya. Oke guys, ini aku nyoba beli nankin sebelum terbang tuh. Ukurannya besar kali, beda sama yang di Indonesia, tapi harga juga emang lebih mahal, sekitar 7 ringgit gitu aja deh. Oke, ini aku udah melewati pengecekan tas apa semua gitu, termasuk yang kayak buka tali pinggang, jam tangan. Terus kita udah turun ke ruang tunggu G2. Ruang tunggu itu di bawah gini deh. Oke, ini kita udah boarding, kita mau naik ke pesawat. Ini AC ini apa ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak tahu, kayak di kiri ini banyak AC gitu, umbul-umbul. Oke, ini kita mau boarding. Oke, ini kita udah di pesawat. Baik dulu guys. Terbang hari ini aku merasakan pengalaman baru. Apa itu pengalamannya? Baru kali aku terbang, satu barisan itu kosong ya, dan di depan sama belakang tuh juga kayaknya banyak yang kosong, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan aman ya. Karena kan kalau logika kita kan dia jadi lebih ringan bebannya. Oke, ini udah mau take off. Ini aku dapat pengalaman baru naik pesawat. Apa pengalamannya? Ini deh, sebarisan aku kosong ya, di depan itu ada eksklusif atau apa namanya, Space 12 yang kosong. Terus di belakang itu juga banyak yang kosong, dan di belakang aku juga banyak yang kosong. Padahal ini udah take off, tapi nggak tahu lah ya, mana tahu nanti di tengah jalan ada yang naik kan. Oke, terbang dulu ya, mudah-mudahan aman. Oke. Ini udah jalan. Turun dari pesawat, tapi ini part paling gak enak naik pesawat sih rasaku. Kenapa? Karena untuk ke gate itu kita harus jalan.
kita udah lewat namanya tuh imigrasi, ini mau ngambil bagasi. Jadi aku udah jemput. Aku langsung ditraktir makan wis. Oke, jadi di sinilah aku menutup video ini, walaupun ditutup hari yang beda, walaupun direkam dengan hari yang beda gitu. Saya semalam aku terakhir udah dijemput sama tim di bandara. Terus tuh sekitar jam 12 aku udah sampai rumah dan aku ngerasakan hujannya kota Medan gitu. Tapi alhamdulillah hujan deras tadi malam tuh nggak nyampe buat banjir lah. Tapi ada beberapa daerah juga yang kena masih banjir sih. Karena kan karena dari banjir sebelumnya belum surut semua gitu. Oke, jadi makasih buat kalian yang udah ngikutin 4 hari 3 malamku di Kuala Lumpur dan sudah ngikuti perjalanan kami mulai dari Surabaya, Malang, dan Kuala Lumpur ini terakhir. Oke, makasih. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe. Next kita akan ke tempat yang sebelumnya belum pernah kita kunjungi dan kita cari fakta menarik lagi di daerah tersebut. Oke, terima kasih. Salam buat kalian semua, buat keluarga. Ya, oke. Salam semua. Fakta bercerita berkelana kemana-mana. Sip.